أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Yang kami hormati, kami muliakan ahli bait beserta seluruh keluarga, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita kembali dapat berkumpul di majlis yang mulia ini. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini sebagai penambah tabungan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat berangkaikan salam kita persembahkan ke hadirat Tuh Junjungan Alam Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kelak kita mendapat syafaat daripadanya di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali memasuki tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Diawali dengan bulan Muharram. Awal pertama kali pengelenderan bulan Hijriah itu adalah dimulai bulan Muharram, susul dengan Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Inilah perputaran dunia Allah Ta'ala ini. Inilah tahun kita. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan dalam ketika Allah waktu menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dianggap bulan haram. Maksud bulan haram itu adalah ketika bulan haram ini kita melakukan amal ibadah, maka amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala pahalanya. Ketika kita melakukan dosa, maka dosa kita pun akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Mana bulan yang haram itu? Yang pertama, 3 berdekatan, 1 yang jauh. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Rajab agak jauh lagi sudah. Entah ada kata bulan Sya'ban dan Ramadan. 3 inilah
Nah, hari ini kita di bulan Muharram. Ketika masuk bulan Muharram, ketika masuk tahun baru, berarti berganti pula lah diharapkan kehidupan kita. Artinya kita harus berhijrah. Hijrah yang bagaimana? Kalau sebelum-sebelumnya banyak kita melakukan dosa dan kehilapan, banyak perbuatan-perbuatan amal baik yang kita lupakan, tidak kita peduli sama sekali, maka begitu masuk tahun baru ini harus meningkatlah amal ibadah kita. Harus meningkatlah amal kita. Harus kita perbaikilah kehidupan kita. Kalau selamanya ini tak peduli awak dengan ibadah, maka kita harus peduli. Kenapa? Inilah bukti salah satu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala masih memberikan kita kesempatan hidup di dunia Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka kesempatan itu ya harus kita pergunakan untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memperbaiki kehidupan kita baik pada saat sekarang ini maupun di masa-masa yang akan datang. Kita harus sadar bahwasanya hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan. Masih Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan, maka persiapkanlah diri kita untuk senantiasa melakukan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepadaku, kata Allah, dan hendaklah setiap kamu memperhatikan apa yang telah disiapkan untuk hari esok. Yang kita persiapkan untuk hari esok adalah hari ini. Yang kita tanam hari ini adalah untuk hari esok. Tatkala hari ini sudah berlalu, belum tentu pula kita hidup di hari esok. Maka kesempatan saat sekarang inilah, hari ini, kita manfaatkan diri kita dengan sebaik-baiknya sebelum datang hari esok. Itu pun kalau hidup awak besok. Kalau mati, alah besok lah itu kau tahu. Sehatnya aku lagi, pang, stroke, peot mulut. Kaki pun tak bisa berjalan. Tengok orang saya lawak, udah. Tak tahu kita pun. Maka kesempatan yang saat sekarang ini yang kita pergunakan. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah panjang umurnya, baik amal perbuatannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia itu minta panjang umur tapi buruk amal perbuatannya. Maka ketika masuk tahun baru, kita harus yang pertama bersyukur kepada Allah. Syukur, ya Allah, masih kau kasih aku kesehatan. Kalau sudah sehat awak bu, apapun bisa kau lakukan. Bisa mencari rezeki, bisa beribadah kepada Allah. Kalau tak sehat, bisa mencari rezeki. Bisa berjualan ke komplek BNS tu. Walong-along. Tidak, tak bisa. Untuk lalu rumah. Pasal ada orang pun apa pun tak lalu lagi buat tu. Kue bingkong. Tak bisa lagi. Kenapa? Karena udah sakit. Ya kan? Bisa awak rupanya sakit dengan konsentrasi kita beribadah kepada Allah? Belum tentu. Ya kan? Maka hari ini dikasih Allah Ta'ala kesehatan, maka kesehatan itu adalah nikmat yang sangat istimewa, luar biasa diberikan Allah kepada kita.
Belum tentu banyak kita tengok yang di luar sana, yang kaya-kaya belum tentu sehat. Kekayaan itu pun tak bisa lagi dicicipinya, tak bisa dinikmatinya. Kenapa? Karena tak sehat. Belum tentu ada kesempatan macam awak ini. Ya kan? Maka hal inilah yang harus kita introspeksi. Selanjutnya, ketika masuk tahun baru, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kalau di tahun yang lalu masih banyak kekurangan kita beribadah kepada Allah, maka hari ini kita harus bisa mempergunakan waktu yang diberikan Allah kepada kita. Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk tahun 1445 Hijriah ini, maka kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin untuk senantiasa istiqamah menjalankan yang diperintahkan Allah Ta'ala dan menjauhi setiap yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sukses itu adalah apabila hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Inilah makna yang tersirat di dalam hadis Rasulullah tadi, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Selanjutnya ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah rahimakumullah, lalu apa keistimewaan dan kemuliaan bulan Muharram ini? Dan apa amal-amal ibadah yang bisa kita kerjakan selama bulan Muharram ini? Keistimewaannya itu nanti terdapat pada tanggal 10 Muharram. Ya. 10 Muharram kapan, Bu? Tanya kamu dulu. Itu satu. Jumat. Jumat sekali lagi, Kak Betty. Tanggal 28. Yuk, tanggal 28. Itulah 10 Muharram. 10 Muharram. Banyak keistimewaan dan kemuliaan yang bisa kita kerjakan selama bulan Muharram, termasuk keistimewaan yang terjadi dan amalan yang bisa kita kerjakan di 10 Muharram. Masuk Muharram pun ada juga keistimewaannya. Maka dalam kitab I'anatul Talibin karangan Syekh Ali bin Abdullah bin Mahmud bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau mengatakan yang pertama itu masuk bulan Muharram itu manakala hujan datang, maka kok bisa kita mandi. Kenapa? Karena pertama kalinya Allah Ta'ala menurunkan hujan di muka bumi Allah Ta'ala ini bertepatan pada tanggal 1 Muharram. Malam kemarin itu ada mandi. Malam Rabu. Malam Rabu. Iya. Kok mandi alhamdulillah. Kok tak mandi pun cuma dibuat, ya kan? Ya, tak jadi pada persoalan. Kalau tak sempat aku mandinya, ya kan? Kenapa? Karena ketiduran malam tu jam 11 dah gulanya. Itulah dia. Biasanya mandi subuh, ya kan? Ada subuh, solat subuh, ya kan? Ini malam tu pula, tak apa-apalah, ya kan? Selanjutnya ibu jamaah rahimakumullah, di bulan Muharram ini juga, ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini. Dan di bulan Muharram itu juga Allah Ta'ala mengkiamatkan dunia ni. Tak tahu gitu, Bu, untuk kapan? Untuk nanti bulan Muharram ni ya, kiamat dunia, tak tahu gitu. Wallahu a'lam bishawab, ya kan? Itulah dia. Nah, selain itu juga ada peristiwa-peristiwa yang sangat istimewa. Maka keistimewaan bulan Muharram itu adalah di tanggal 10 Muharramnya. Ya? Di tanggal 10 Muharramnya.
Banyak keistimewaan-keistimewaan yang ditunjukkan Allah Ta'ala kepada kita, terutama di dalam perjalanan para nabi dan rasul. Di 10 Muharram itu banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh para nabi dan rasul. Di antaranya 10 Muharram itu, ini kembali mengulang ini banyak. Di 10 Muharram itu Allah Ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam alaihissalam? Apa yang dilakukannya? Karena ketika Allah Ta'ala memasukkan Nabi Adam, menciptakan alam, dimasukkan ke dalam surga, itu kan? Alam surga, ya, sendirilah Nabi Adam. Ya Tuhan, tak sedap berapa yang sendirian dalam surga ni. Makanya bu, tak sedap sendirian dalam surga. Makanya ajak kawan-kawan supaya biar sama-sama masuk surga. Itu ni pun ada dalam surga. Mana mencari pula lah mana agaknya pasanganku ya. Mana yang agaknya kawanku. Macam Nabi Adam. Dia kan sendiriannya. Akhirnya apa diciptakanlah Siti Hawa. Dah dua. Tapi kata Allah, ingat kau Adam, seluruh fasilitas yang ada di permukaan, yang ada di dalam surga ini bisa kau nikmati. Tetapi satu pintaku Adam, jangan coba-coba kau dokati. Mendokati saja kau tak boleh. Apalagi kau memakannya. Itu buah khuldi. Inilah penyebabnya Nabi Adam dicampakkan ke dunia balik. Apa? Karena sudah tidak mau mengikuti perintah Allah Ta'ala. Maka akhirnya Allah Ta'ala mencampakkan Nabi Adam kembali ke dunia ini. Maka di 10 Muharram itu taubat Nabi Adam diterima oleh Allah Ta'ala dengan beliau berzikir kepada Allah Ta'ala. Apa zikirnya? Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini dia. Banyak salah awak minta kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta kepada Allah, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kita zalim, bu. Apa kezaliman yang kita lakukan pada diri kita? Tahu tak kita beribadah kepada Allah, ini zalim. Tahu tak kita sembahyang, ini zalim. Apa? Diri kita sendiri menzalimi diri kita. Tahu tak awak datang majlis taklim, ini zalim, ya kan? Maka jangan sekali-kali kita menzalimi diri kita. Nanti Allah minta pertanggungjawaban pada diri kita. Ya Tuhanku, si Polan yang menzalimi aku. Kau ciptakan aku. Kau titipkan ruh ke dalam jasad si Polan. Tapi si Polan di waktu di dunia, ya Tuhanku, dizaliminya aku. Dizalimi aku. Tahu tak dia solat. Asalkan puasa lewat. Asalkan datang puasa setahun sekali, kumat penyakit mahnya. Kalau tak puasa, tak kumat penyakit mahnya. Tak mau bersedekah, tak mau melakukan ibadah. Ini zalim namanya. Maka meminta kita kepada Allah, ya, supaya apa? Supaya jangan kita menjadi orang yang zalim, dititipkan Allah Ta'ala ke dalam jasad kita di ruh, tapi tidak kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita meminta kepada Allah Ta'ala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah dia meminta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan kezaliman yang selamanya ini kita perbuat. Maka bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa? Supaya kita melakukan kebaikan di dunia Allah Ta'ala ini, termasuk di 10 Muharram ini. Kita harus senantiasa berbuat baik, ya. Berbuat baik di bulan Muharram ini. Banyak hal yang dilarang, ya, termasuk hal yang dilarang di dalam bulan Muharram ini, tak boleh berselisih paham. Kalau dulu
10 Muharram, di bulan Muharram ini dilarang berperang. Ya, maksud para ulama itu dilarang berperang saat sekarang ini tak ada lagi peperangan. Tapi apa? Tak boleh berselisih paham. Macam mana berselisih paham tu? Dengan bibir kita. Si namang kata ya lah. Ini lewat orang disinggung. Ini menyakiti. Ini namanya selisih paham. Nak mana? Ini ya. Ulat bulu naik daun. Tak mau lagi. Udah berselisih. Ya kan? Udah bersiap perempuan. Tak boleh. Dilarang. Kenapa? Ini bulan haram. Ya, ini bulan haram. Maka dikatakan tadi bulan haram itu ketika kita melakukan amal ibadah di bulan haram ini, maka amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, ketika kita melakukan dosa dan perbuatan maksiat, maka perbuatan kita itu pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini kita harus senantiasa bertaubat kepada Allah taala, memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh di hadapan Allah taala, mengintrospeksi diri kita di hadapan Allah taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum taubat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, serta memuliakan bulan Muharram ini dengan melakukan berbagai macam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini untuk menambah tabungan amal ibadah kita kepada Allah taala, melaksanakan puasa sunnah. Keistimewaan puasa sunnah di bulan Muharram ini, kata Rasul, akan puasa sunnah itu bisa mengikis dosa-dosa tahun yang lalu. Inilah dia. Apa itu? Puasa sunnah di bulan Muharram berketepatan nanti pada tanggal 10 Muharram. 10 Muharram itu hari Jumat. Maka hari Kamis itu puasa hari Kamis itu namanya puasa Tasu'a. Baru hari Jumatnya puasa Muharram. Kalau puasa sunnah, maka hukumnya kita melaksanakannya mulainya hari Jumat. Tapi kita bisa supaya mendapatkannya kita gandeng di hari Kamis nanti, itu namanya puasa Tasu'a. Habis puasa Tasu'a baru puasa Asyura. Ya kan? Kalau anda lagi tambah lagi hari ke-11 namanya Ayyamul Bid. Ya. Ayyamul Bid itu adalah puasa setiap pertengahan bulan Hijriah. 2 kali saya pun boleh. Ya kan? 2 kali saya pun boleh. Hari Kamis sama Jumat. Tapi kalau digandingkan Jumat sama Sabtu, tak bisa juga pertama kali Jumat juga kononyo. Maka diganding dia hari Kamis sama hari Jumat. Ayo, hari Kamis sama hari Jumat. Hari Kamis itu adalah puasa Tasu'a, hari Jumat itu adalah puasa Asyura. Disinilah puncaknya. Ya. Disinilah puncak keistimewaan bulan Muharram itu adalah berketepatan pada tanggal 10 Muharram. Nawaitu sawma Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Boleh. Nawaitu sawma ghadin fi yaumin Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa besok hari di hari Asyura sunnah karena Allah ta'ala. Bahasa Indonesia saya pun boleh. Sengaja aku puasa sunnah besok hari di hari Asyura karena Allah ta'ala. Ini dia. Kenapa? Karena dapat menghapuskan dosa tahun yang lalu. Inilah keistimewaannya. Sesudah itu ada amalan istimewa juga di bulan Muharram ini, berketepatan pada tanggal 10 Muharram itu adalah menyantuni anak yatim. Dengan istilah kita apa? Menyapu kepala anak yatim. Menyapu kepala anak yatim. Kenapa harus bulan Muharram? Kenapa tak hari bulan lain? Ada keistimewaannya pula. Ya kan? Di
hari yang lain pun, di bulan yang lain pun memang udah kewajiban awaknya pulanya menyantil anak yatim. Ada di kampung tu anak yatim, you kan, ada beberapa orang anak yatim tapi tak pernah awak santuni, you kan, berangkat saja umrah, berangkat awak haji. Tak afdal haji dan umrah kita tu sebab apa? Masih ada lagi anak yatim dan menangis kelaparan. You kan, ini sebenarnya kewajiban, bukan pada harus 10 Muharram, tapi memang keistimewaan ya yang terdapat di dalam syariat Islam. Di 10 Muharram itu kita disunnahkan untuk menyantuni atau menyapu kepala anak yatim. Ya, tanggal 10 Muharram, berarti siang, ya kan, Jumat, pas ketepatan Jumat itu, ya kan, panggil berapa anak yatim, ya kan, panggil anak yatim, sini anak yatim, jangan anak yatim, ya. Ada juga yang yatim namanya si yatim tapi ayah yatim. Dulu ada yang satu yang namanya wak yatim, kan singkat DETM, ya kan. Macam aku ayah yatim, jangan pula kamu panggil lagu, ya kan. Anak-anak yatim itulah panggil, ya kan. Anak-anak yatim tu, kenapa? Ini dia, ya kan. Siapa yang mengusap kepala anak yatim dengan tangannya kepada kepala anak yatim di hari Ashura 10 Muharram, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan setiap helai rambut yang ada diusap 1 derajat itu. Ada lagi nak dibahas lagi kalau ni. Kalau akan juga sampai di belakang tu ni, ya kan. Ini, ya kan. Siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Ashura, kapan itu? 10 Muharram, maka setiap helai rambutnya itu akan meninggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.